Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada perkuliahan untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, di mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai wawasan Nusantara, masih lanjutan dari pertemuan ke-13. Pada video ini sudah merupakan pertemuan ke-14 untuk program studi KPNK pada jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Nah, langsung saja untuk efektivitasnya, saya share screen PowerPoint untuk pertemuan kita yang ke-14 ini. Ya, ini masih pertemuan lanjutan ya dari pertemuan 13, di mana di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tujuan dari wawasan Nusantara. Ya, latar belakang perlunya wawasan Nusantara. Artinya latar belakang ini setidaknya latar belakang untuk mahasiswa, latar belakang untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa pentingnya memahami ataupun mengerti apa itu wawasan Nusantara dan bagaimana pentingnya mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kembali sedikit membahas mengenai pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara atau wawasan negara adalah istilah, paradigma, atau cara pandang mengenai keindonesiaan. Wawasan Nusantara adalah pokok pikiran, nilai spiritual tentang Indonesia. Oleh sebab itu, wawasan Nusantara dibutuhkan untuk menjadi petunjuk bagaimana negara Indonesia ini hendak dijalankan, dibentuk, dan direalisasikan. Dengan kata lain, wawasan Nusantara adalah role model tentang Indonesia yang ideal. Nah, untuk membentuk Indonesia yang ideal, tentu kita harus memiliki sebuah cara pandang, sebuah pokok pikiran, sebuah nilai spiritual, sehingga apa yang dibutuhkan untuk menciptakan Indonesia yang ideal ini dinamakan sebagai wawasan Nusantara. Nah, sejak berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara, idealnya itu tahun 1945, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian dipertegas oleh pasal 37 ayat 5 menyebutkan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi itu tadi bahwa walaupun bisa saja undang-undang ini diamandemen, undang-undang dasar ini diamandemen, tapi untuk bentuk negara kesatuan ini tidak boleh sama sekali diubah. Apakah kita ingin mengubahnya menjadi negara federal misalnya, seperti Amerika, itu tidak bisa sama sekali. Ataukah kita ingin mengubahnya menjadi negara berdasarkan salah satu ideologi misalnya, apakah itu ideologi komunisme, apakah itu kita ingin membentuknya seperti salah satu negara berideologi agama misalnya, itu tidak boleh sama sekali. Jadi tetap sampai kapanpun negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah berbentuk NKRI, di mana bentuknya adalah republik. Jadi tidak boleh sama sekali ada perubahan. Nah, kemudian hal ini menandakan bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini menandakan bahwa merupakan bentuk yang paling ideal, bentuk yang dirasa paling cocok untuk mempersatukan keberagaman suku, ras, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Jadi
kita harus selalu memandang perbedaan itu di bawah bingkai Indonesia. Jadi jangan dikotak-kotakan oleh perbedaan agama, jangan dikotak-kotakan oleh perbedaan suku, jangan dikotak-kotakan oleh perbedaan pilihan politik. Nah, selalu kita memandang bahwa kita ini adalah Indonesia. Jadi jangan memperdebatkan sesuatu yang cenderung dapat memecah belah. Idealnya ya selalu berpikir bahwa ini adalah Indonesia. Jangan berpikir sebagian atau parsial saja. Nah, selanjutnya, bagaimana mewujudkan wawasan Nusantara ini? Arah perwujudan wawasan Nusantara dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk ataupun dalam kehidupan sosial bernegara maupun kehidupan sehari-hari. Yang pertama, arah perwujudan wawasan Nusantara itu adalah di kehidupan politik. Nah, dari segi politik, ini terdapat beberapa poin yang harus kita sadari untuk mewujudkan peran yang optimal di dalam kancah perpolitikan, baik di dalam negeri maupun regional maupun secara global. Nah, kemudian di dalam negeri ini, tentu kita dalam kehidupan politik memiliki undang-undang partai politik, undang-undang pemilihan umum, undang-undang pemilihan presiden, di mana di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan politik yang berdasarkan undang-undang tadi ada pembentukan parpol, ada pemilihan umum, pemilihan bupati, legislatif, eksekutif, itu seperti bupati, gubernur, presiden. Kalau legislatif itu DPR, DPRD. Di dalamnya tentu harus menerapkan aturan-aturan yang lebih konkret. Ya, yang salah satunya istilah bahwa pemilu itu harus luber dan jurdil asasnya ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itu sebagai salah satu arah perwujudan wawasan Nusantara di Indonesia. Nah, ada partai politik, kita melaksanakan pemilihan umum, kita berhak mencalonkan diri, berhak memilih di dalam pemilihan umum. Kemudian, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hukum. Nah, seluruh warga Indonesia harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, hukum pun tidak boleh memiliki pengecualian-pengecualian, sehingga memungkinkan terjadi kecurangan. Nah, ini yang sudah sering saya sebutkan bahwa tidak ada perlakuan khusus, tidak ada diskriminasi di dalam hukum. Semua diperlakukan sama, yang salah tetap salah, hukumannya juga harus seadil-adilnya. Kemudian di dalam masih di kehidupan politik di dalam negeri, yakni memperkuat komitmen politik, terutama pada partai politik dan lembaga pemerintahan, guna meningkatkan kondusivitas iklim politik di Indonesia. Harapannya, hal ini dapat meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan nasional. Nah, itu tadi di kehidupan politik dalam negeri. Kemudian kalau untuk kehidupan politik di luar negeri, bagaimana mewujudkan wawasan Nusantara ini adalah meningkatkan peran Indonesia dalam kancah regional dan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkuat korps diplomatik kita sebagai upaya menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain. Meningkatkan perdagangan internasional sebagai bentuk partisipasi dalam perekonomian global, atau mengirimkan tentara perdamaian sebagai wujud keikutsertaan dalam menjaga perdamaian dunia. Jadi itu adalah arah-arah kehidupan politik dalam negeri maupun kehidupan politik luar negeri sebagai perwujudan wawasan Nusantara. Nah, kemudian yang kedua adalah perekonomian. Bagaimana arah perwujudan wawasan Nusantara ini di dalam perekonomian nasional. Nah, karena wilayah kita ini adalah wilayah yang sangat luas, potensi ekonominya juga otomatis menjadi sangat tinggi. Mulai dari potensi geografi, wilayah lautan yang luas, hutan yang masih sangat besar, kemudian tambang-tambang hasil bumi yang sangat beraneka ragam, tidak mungkin yang paling kaya di antara
negara-negara di dunia. Jadi kalau hasil tambang kita itu lengkap, ada emas, ada batu bara, nikel, minyak dan gas, itu semua ada di Indonesia. Nah, bagaimana mewujudkan wawasan Nusantara ini dalam kehidupan perekonomian nasional? Nah, yaitu dengan harus setiap arah pembangunan kita itu harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial dan penyemerataan pembangunan antar wilayah. Jadi, idealnya pemerintah dalam mendukung atau mewujudkan perekonomian nasional ini harus ada pemerataan. Jangan sampai ada beberapa daerah saja yang dibangun, sementara daerah-daerah lain atau provinsi-provinsi lain ini diabaikan oleh pemerintah. Nah, itu adalah wujud perwujudan wawasan Nusantara di perekonomian nasional. Nah, selanjutnya masih dalam perekonomian nasional ini, pembangunan di Indonesia itu harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh rakyat Indonesia. Artinya setiap ada kebijakan yang dibuat, baik itu berupa aturan maupun pembangunan-pembangunan, itu idealnya harus selalu terkait dengan hajat hidup orang banyak. Jadi jangan sampai hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati daripada kebijakan tersebut. Jangan sampai hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati daripada pembangunan tersebut. Jadi harus selalu itu tadi, harus selalu mengedepankan asas keadilan dan pemerataan pembangunan. Kemudian arah perwujudan selanjutnya dari wawasan Nusantara ini adalah kehidupan bersosial dan berbudaya. Jadi ini sudah diimplementasikan sehari-hari, di mana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia harus berpedoman pada aturan-aturan maupun etika-etika yang berlaku di masyarakat. Nah, yang paling sederhana itu ya Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai kita mengabaikan berbeda-beda, tapi tetap satu, karena selalu terkotak-kotakan oleh ideologi-ideologi tertentu, selalu terkotak-kotakan karena perbedaan suku, selalu terkotak-kotakan oleh perbedaan agama. Jadi, di sini kita tidak boleh dalam wujud wawasan Nusantara ini, tidak boleh terlalu mengedepankan perbedaan-perbedaan tersebut, tapi selalu menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan. Nah, di sini peran pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu melestarikan kebudayaan. Ya, tidak apa-apa, silakan menonjolkan kebudayaannya, menonjolkan seni dan hasil-hasil karya di suku maupun di daerahnya, akan tetapi itu dimaknai sebagai kekayaan alam Indonesia. Jangan sampai menjadi kebanggaan-kebanggaan tersendiri, memunculkan kebanggaan-kebanggaan kedaerahan, kebanggaan-kebanggaan kesukuan, sehingga menjadikan itu sebagai sekat bagi kehidupan bersosial dan berbudaya. Nah, selanjutnya arah perwujudan Nusantara yang keempat di sini adalah pertahanan dan keamanan negara. Nah, dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang baik, tentu saja harus memperhatikan aspek wawasan Nusantara yang berhubungan. Poin-poinnya antara lain adalah pengembangan kebijakan pertahanan keamanan. Jadi setiap membuat regulasi atau aturan-aturan mengenai pertahanan dan keamanan negara ini, tentu kita harus selalu berpikir bahwa negara kita ini adalah negara yang luas, dengan luas lautan dan daratan yang sangat luas, terdiri dari banyak pulau, terdiri banyak suku, terdiri dari banyak agama, sehingga dalam kebijakan pertahanan dan keamanan negara ini harus memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, yang paling sederhana adalah membangun rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Nah, hal ini bertujuan agar solidaritas antar masyarakat, misalnya yang paling sederhana yang sering kita lihat, ketika terjadi bencana alam, terjadi musibah, maka solidaritas bangsa ini betul-betul diuji dan terlihat dengan bagaimana
Misalnya kalau bencananya terjadi di provinsi A, di provinsi B, terus menggalang dukungan baik secara moral maupun material. Ini yang paling sederhana. Arahnya yang luas tentu ketika ada ancaman-ancaman keamanan, bagaimana masyarakat peka terhadap hal tersebut, melaporkan ketika ada ancaman pertahanan dan keamanan kepada pihak berwajib, tidak abai. Artinya kita misalnya sudah ada merasa aneh-aneh dengan tetangga sering melaksanakan rapat-rapat tertutup yang tidak jelas apa tujuannya dan sebagainya, ya tentu sebagai warga negara yang baik tentu kita bisa curiga, bisa saja seperti waspada, jangan sampai ada gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu adalah ada perwujudan dari wawasan Nusantara. Nah, kemudian selanjutnya adalah unsur dasar dari wawasan Nusantara. Yang pertama adalah wadah wawasan Nusantara adalah unsur dasar yang satu ini memandang bahwa wilayah lautan lebih penting dari wilayah daratan. Nah, di sini ini adalah beberapa pandangan terhadap wawasan Nusantara. Yang pertama itu dipandang bahwa kita perlu juga memperhatikan lebih, memberikan fokus yang lebih tinggi terhadap wilayah lautan dibanding wilayah daratan, karena mungkin orang yang berpandangan bahwa dasar wawasan Nusantara ini karena lautan ini cenderung sulit diamati, sulit dijaga karena selain luasnya, kita memang memiliki daerah lautan yang sangat maaf ya, maksudnya selain karena memang laut ini sulit dijangkau, karena memang juga Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas, wilayah lautan khususnya yang sangat luas, sehingga orang yang berpandangan bahwa kita harus memberi fokus yang lebih tinggi terhadap wilayah lautan, mungkin dia menaruh kewaspadaan yang tinggi terhadap ancaman-ancaman yang berasal dari lautan. Kemudian yang kedua adalah isi. Dalam unsur ini, wawasan Nusantara mempunyai dua bentuk komponen dasar. Kedua adalah komponen dasar, yaitu yang pertama adalah cita-cita bangsa negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, dan yang kedua adalah asas-asas kesatuan dan pemerataan. Jadi ini lebih luas pandangannya bahwa cita-cita yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini harus diwujudkan dan tidak boleh terkotak-kotakan hanya karena wilayah-wilayah yang luas. Jadi tetap harus mengedepankan asas persatuan dan pemerataan. Jadi tidak ada perlakuan khusus terhadap daerah tertentu, terhadap kelompok tertentu dan sebagainya, harus diupayakan menjunjung tinggi asas kesatuan dan pemerataan. Ketiga adalah unsur tata laku yang di dalamnya diwujudkan dalam dua unsur, lahiriah dan batiniah. Pertama adalah tata laku lahiriah yang merupakan kekuatan kata serta karya perbuatan. Hal tersebut akan terwujud di dalam tata perencanaan, tata pengendalian, dalam sebuah proses pembangunan nasional, serta tata pelaksanaan. Nah, kalau unsur lahiriah ini sudah berwujud di dalam kegiatan-kegiatan. Nah, kemudian kalau unsur batiniah ini adalah tata yang berlandaskan Pancasila, sehingga melahirkan sikap mental dalam berbangsa dan bernegara yang mempunyai kekuatan batin. Yang mempengaruhi perkembangannya adalah budaya, agama, tradisi, dan lingkungan hidup. Jadi ini adalah unsur-unsur dasar yang mewujudkan wawasan Nusantara ini. Yang pertama yang menganggap bahwa wilayah lautan perlu mendapat perhatian yang lebih tinggi di wilayah daratan. Kemudian yang kedua, di mana harus memperhatikan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar dengan asasnya
asas persatuan dan pemerataan, dan yang ketiga adalah harus berwujud di dalam kegiatan-kegiatan mental maupun kegiatan-kegiatan yang sudah terwujud dalam kehidupan sehari-hari atau unsur lahiriah dan batiniah. Nah, tujuan wawasan Nusantara di slide terakhir ini secara umum terdapat dua tujuan utama dari wawasan Nusantara, yaitu fungsinya sebagai satu tujuan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hal ini juga turut tercermin di wawasan Nusantara yang bertujuan untuk menjaga persatuan Indonesia dan menjaga perdamaian dunia. Jadi Indonesia memiliki tujuan nasional ke dalam negeri, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, karena selain wilayah yang luas, tadi sering saya sampaikan bahwa kita memang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, sehingga perlu untuk terus menjaga perdamaian. Nah, di fungsi secara global, tentu tujuan secara global, Indonesia juga harus turut serta di dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini terwujud atau dapat terlihat dengan dikirimnya pasukan-pasukan perdamaian, dikirimnya tentara-tentara nasional Indonesia, dikirim untuk bergabung ke tentara-tentara perdamaian yang ada di PBB, untuk ditempatkan di daerah-daerah yang masih berpotensi konflik, maupun untuk sebagai penjaga perdamaian saja. Kemudian, tujuan ke dalam, wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan aspek kehidupan yang ada di Indonesia, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan ke dalamnya adalah untuk menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian di Indonesia. Nah, dari tujuan wawasan Nusantara ini, dapat disimpulkan bahwa sudah sangat sejalan dengan dasar negara dan konstitusi negara, yaitu untuk membina kedamaian nasional dan internasional yang tadi disebutkan, dan tentunya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan kita yang ke-14 ini mengenai tujuan wawasan Nusantara. Kembali akan saya upload ke YouTube untuk adik-adik di jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda, khususnya pada program studi KPNK. Sekian untuk pertemuan kita yang ke-14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.